Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Pada kali ini kembali saya akan berbagi informasi mengenai menu coba AKM yang ada di website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwa pemerintah akan meluncing menu coba AKM yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 yang diperuntukkan bagi murid. Kemudian di sini murid bisa mencoba satu set soal literasi membaca dan numerasi sesuai dengan jenjangnya, yaitu jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Kemudian setiap set soal akan terdiri dari 5 format butir soal yang di dalamnya terdiri dari bentuk soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian dengan satu stimulus ya dari masing-masing masalah tersebut dan di bagian akhir murid akan mendapatkan tabel yang menyandingkan jawabannya dengan kunci jawaban. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi seluruh murid di Indonesia, apalagi yang akan menjadi calon peserta asesmen nasional. Ketika rencana jadwal pemerintah mengadakan asesmen nasional pada bulan September dan Oktober 2021 untuk jenjang menengah, artinya siswa yang akan menjadi calon peserta asesmen nasional untuk jenjang SD itu berada pada kelas 4 sekarang, kemudian untuk jenjang SMP berada pada kelas 7, dan jenjang untuk SMA berada pada kelas 10, yang nantinya ketika kenaikan kelas mereka semua berada pada jenjang menengah, yaitu SD berada di kelas 5, kemudian SMP berada di kelas 8, dan SMA berada di kelas 11. Dan menu coba AKM tersebut ternyata sudah di-launching oleh pemerintah di website pusmenjar.kemdikbud.go.id garis miring AKM sebelum tanggal 10 Maret 2021. Langsung saja kita coba untuk menu coba AKM ini isinya apa saja. Langsung saja kita masuk ke alamatnya. Di sini saya sudah mengaktifkan menu bookmark ya untuk AKM. Kemudian kita klik, kita akan diarahkan ke halaman website dari pusmenjar.kemdikbud.go.id garis miring AKM. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Di sini ada menu baru pemirsa semuanya, yakni menu Ayo Coba AKM. Yang pertama, posisinya berada di sebelah pojok kanan atas. Di sini ada tulisan Ayo Coba AKM, melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Kemudian yang kedua, menunya itu ada pada bagian bawah ini ya, sebelah kanan. Kemudian kita akan coba klik keduanya. Yang pertama kita coba yang bagian pojok kanan atas ini. Kita klik, maka kita akan dihadapkan ke dalam halaman yang seperti ini, yaitu pemilihan literasi dan numerasi. Kita kembali, coba pemirsa. Kita pilih bagian yang kedua di bawah ini, apakah sama? Dan ternyata sama pemirsa semuanya. Jadi kita akan dihadapkan ke halaman yang bentuknya seperti ini. Jadi halaman ini hampir sama dengan halaman yang berada di aplikasi simulasi asesmen, yakni menggunakan software exam browser. Di halaman ini ada pilihan materi, yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi. Jadi ini satu paket AKM. Kemudian jenjangnya bisa kita pilih, ada SD, SMP, dan SMA. Kita akan coba di sini memilih literasi, kemudian jenjangnya adalah SD. Kita klik OK, lanjutkan. Nah, di sini ada ucapan selamat datang, silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Jadi halaman ini atau menu ini disesuaikan dengan menu yang ada pada aplikasi yang biasanya dipakai untuk simulasi AKM. Jadi nanti tujuannya adalah supaya siswa yang akan melaksanakan
Asesmen nasional itu tidak asing dengan halaman atau menu seperti ini. Jadi nantinya biar terbiasa ketika di sini di menu coba AKM bentuknya seperti ini. Kemudian nanti ketika ujian asesmen nasional juga bentuknya kurang lebih akan seperti ini juga. Jadi nantinya akan terbiasa menghadapi, kita kembali ke menu ini. Di sini kita harus login menggunakan username dan password. Jadi ini adalah username, sudah diotomatiskan dari sana, kemudian ini adalah passwordnya. Username dan password ini sudah diotomatiskan dari pemerintah ketika kita masuk ke halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi di sini kita tinggal login, klik login. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada token, kemudian ada konfirmasi data peserta. Di sini namanya adalah sesuai dengan username yang kita masukkan di awal tadi. P1301000230 peserta 01. Di sini ada kode NIK, kemudian nama peserta, jenis kelamin. Kita bisa masukkan di sini laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di sini ada mata ujian yaitu literasi jenjang SD. Kemudian di sini ada nama peserta. Kita coba masukkan di sini nama peserta. Kang Sam misalkan. Harinya adalah hari ini adalah tanggal, saya masukkan tanggal 2 bulan Februari, dan tahunnya kita sesuaikan. Ketika misalkan nanti yang ujian adalah untuk siswa jenjang SD yang berada di kelas 5, berarti kurang lebih siswa tersebut usianya adalah 10 atau 11 tahun, sekitar seperti itu. Berarti kalau 2021 dikurang 11 tahun, itu berarti kurang lebih adalah 2010. Kemudian untuk memasukkan token di sini, kita masukkan. Kita coba copy paste, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ternyata bisa pemirsa ya. Atau kita mengetikkan juga bisa sesuai dengan ini. Kemudian kita submit. Maka di sini ada keterangan lagi, konfirmasi tes, nama tes, literasi SD, statusnya tes baru, waktu tes, yaitu waktu kita sekarang. Ini 03 ini adalah bulan, kemudian 09 adalah tanggal, 2021 tahun pukul 16.52, sesuai dengan waktu yang kita laksanakan untuk tes ini. Alokasi waktu tesnya kurang lebih 15 menit. Kita mulai. Jadi ini halaman untuk soal literasi. Di sini sekali lagi saya tidak akan drilling soal atau membahas soal-soal, tetapi saya hanya berbagi informasi apa saja yang ada di dalam menu coba AKM. Di sini saya hanya berbagi informasi mengenai tata cara ketika kita masuk atau login ke menu coba AKM, kemudian untuk mengecek apakah bentuk soalnya sesuai dengan apa yang ada di menu coba AKM tersebut. Di sini pemirsa semuanya ada beberapa menu dan informasi. Yang pertama adalah di sini ada nomor soal. Ini menandakan nanti ada nomor soal 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ukuran font soal. Di sini kecil, sedang, dan besar untuk font soalnya. Disesuaikan dengan layar monitor ketika kita melaksanakan tes. Kemudian di sini ada username dan ada nama di sini. Kemudian ada informasi soal, di sini masih kosong. Kemudian sisa waktu ini adalah berjalan mundur berdasarkan waktu yang disediakan. Kalau ini adalah 15 kalau di sini adalah 15 menit, berarti dari 15 menit itu mundur sampai ke waktu habis nanti. Kemudian di sini ada daftar soal. Nah, jadi di sini kurang lebih ada 6 soal yang disediakan. Ketika kita pilih klik 2, maka akan masuk ke soal nomor 2. Kemudian di sini masuk ke soal nomor 6. Kita cek pemirsa semuanya, kembali ke soal nomor 1. Untuk bentuk soalnya, soal nomor 1 ini bentuknya adalah pilihan ganda, yang pilihannya cuma satu saja. Di sini saya pilih sembarang saja. Kemudian di sini di bawah ada 3 pilihan menu. Yang pertama berwarna merah itu di sini menu soal sebelumnya.
Jadi kalau kita klik di sini, maka akan kembali ke soal sebelumnya. Kemudian di sini ada ragu-ragu. Kalau kita klik di sini, nanti akan berwarna kuning untuk nomor soal tersebut. Kemudian ada soal berikutnya, maka kita klik di sini, akan menuju soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Kita akan coba klik soal sebelumnya, jadi kita kembali ke soal nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, yaitu yang pilihannya lebih dari satu. Perbedaan antara soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks biasanya terletak pada pilihannya. Kalau pilihan ganda yang jawabannya cuma satu, di sini biasanya bentuk pilihannya atau optionnya berbentuk lingkaran. Kemudian untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks, biasanya di sini untuk option atau pilihannya berbentuk persegi. Nah, di sini kita bisa pilih lebih dari satu, kita pilih semuanya misalkan. Kemudian kita ke soal berikutnya. Kemudian di sini masih pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Di sini ada pernyataan berupa benar dan salah. Dalam satu pernyataan ini kita tidak bisa memilih kedua-duanya, tetapi hanya salah satu saja. Nah, jadi hanya bisa satu saja. Kemudian kita pilih misalkan benar sama benar. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini untuk soal berikutnya, bentuknya adalah, untuk soal nomor 4 ya, bentuknya adalah isian singkat. Untuk soal literasi, kalau di sini bentuknya soal isian singkat, biasanya yang dimasukkan adalah cuma beberapa kata saja. Kita coba di sini akan klik ragu-ragu. Di sini klik ragu-ragu untuk soal nomor 4. Kemudian kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5, di sini bentuknya adalah pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan pelaku yang melakukan yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Jadi untuk bentuk soal nomor 5 ini adalah menjodohkan. Ketika kita klik yang sebelah kiri, kemudian kita sesuaikan dengan pilihannya di sebelah kanan, kita misalkan pilih yang sebelah sini, maka di sini ada warna yang akan sama, kemudian di sini ada garis yang memasangkan kiri dan kanan, warnanya juga sama, yaitu berwarna biru. Kemudian misalkan kita klik yang sebelah sini, ini warnanya merah, kita klik yang di sini, nah di sini akan berwarna merah juga. Jadi warnanya akan sama ketika di sini berpasangan. Garisnya juga berwarna merah. Kemudian untuk soal berikutnya, ini merupakan soal terakhir ya, soal nomor 6. Nah, di sini untuk menjawab itu ada kotak yang panjang, kemudian cukup lebar juga. Di sini kita bisa menarik-narik pemirsa semuanya. Apabila tidak cukup, kita bisa tarik-tarik ke sini. Ya, nah di sini ada di sudut pojok kanan sebelah bawah itu ada dua garis, artinya ini bisa ditarik-tarik sesuai dengan isi yang kita masukkan. Bentuk soal seperti ini adalah soal uraian yang jawabannya bisa panjang lebar, terdiri dari beberapa kalimat. Misalkan di sini saya setuju. Kita akan cek apakah soal yang kita isi ini sudah semua atau masih ada soal yang terlewat, maka untuk mengeceknya itu ada di daftar soal. Kalau misalkan di sini, di setiap kotak ini sudah ada tanda checklist dan berwarna hitam, artinya kita sudah mengisi soal-soal tersebut. Kemudian di sini ada satu soal nomor 4 berwarna kuning, artinya tadi ketika kita berada di soal nomor 4, kita mengisi di sini ragu-ragu. Jadi kalau kita buang centangnya dan kita isi, misalkan di sini ini berhubungan dengan pengamen ya, mengamen. Misalkan saya isi seperti ini. Maka kita akan cek daftar soal. Nah, di sini sudah terisi semuanya ya, pemirsa. Ini berwarna hitam, kemudian ada tanda checklist pada setiap nomor soal tersebut. Artinya kita sudah mengisi semua soal yang ada. Kemudian ketika kita sudah mengisi soal semuanya, kita tinggal masuk ke soal nomor 6 atau soal terakhir.
Lalu kita klik di sini soal berikutnya. Maka di sini akan ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jadi kalau kita klik di sini, tekan tombol kembali, akan kembali ke soal-soal. Kalau kita menekan di sini tombol atau menu selesai tes, jadi kita akan mengakhiri tes. Dan di sini sesuai dengan apa yang ada di dalam informasi mengenai menu coba AKM, itu diakhiri dengan review hasil. Jadi ini ada review hasil, jawaban kamu, kunci jawaban. Ini sesuai apa tidak? Oke pemirsa, di sini kalau kita sudah melihat review dari hasil tes, maka kita tinggal logout saja atau keluar. Seperti ini untuk soal literasi jenjang SD. Kemudian kita akan coba untuk soal numerasi jenjang SD juga. Apakah sama? Oke, kita lanjutkan. Di sini masih sama ya, pemirsa semuanya. Kita memasukkan username, kemudian password. Sudah otomatis dari Pusmenjar. Nah, di sini token ini bisa kita ganti-ganti pemirsa semuanya. Dengan cara mengklik tombol refresh, maka di sini akan berganti. Dan biasanya tombol ini selalu huruf besar, kapital. Dan biasanya untuk token ini adalah berupa huruf kapital. Jadi tidak ada satupun angka yang dimasukkan ke dalam token ini. Konfirmasi data peserta sama seperti yang tadi, kita tinggal memasukkan di sini adalah nama. Nama Kang Sam, kemudian harinya tanggal 2 bulan Februari. Ini tahunnya masih 2010. Kita masukkan tokennya. Ini bisa di copy paste pemirsa ya. Ini copy paste bisa. Kemudian kita bisa juga mengetikkan di keyboard WUOGMC. Kita tinggal submit saja di sini. Sama seperti halnya di soal literasi, ini masih sama. Kita mulai. Nah, di sini sama informasi dan menu-menu yang ada itu sama dengan yang ada di soal literasi. Di sini sama untuk soal nomor 1, bentuknya adalah pilihan ganda. Kemudian untuk nomor 2, pilihan ganda kompleks. Kemudian untuk nomor 3, di sini masih pilihan ganda kompleks. Di sini ada soal benar salah. Kemudian ini masih sama untuk soal nomor 4 adalah soal isian singkat. Nomor 5 soal menjodohkan. Ya, seperti ini misalkan. Nah, di warnanya sesuai, kemudian garisnya juga sesuai. Soal berikutnya dan nomor 6, nomor terakhir ini adalah soal uraian. Kita klik soal berikutnya, maka akan kembali ke konfirmasi tes, selesai tes sama seperti yang tadi. Ini adalah review hasil, kemudian kita logout. Kemudian selanjutnya kita akan pilih untuk jenjang SMP. Kita pilih misalkan di sini adalah numerasi. Kita oke, lanjutkan. Kita login. Nah, di sini untuk SMP saya masih memasukkan di sini namanya adalah Kang Sam. Kemudian harinya masih tanggal 2 bulan Februari. Kemudian untuk tahun, karena nanti akan menjadi calon peserta asesmen nasional untuk jenjang SMP itu siswa yang berada di kelas 8, berarti dari kelas 5, 6, 7, 8 itu kurang lebih bertambah sekitar 3 tahun. Berarti 2010 ditambah 3, dikurang 3, lebih tua ya kalau SMP. Itu berarti kurang lebih adalah 2007 kelahirannya. Kemudian kita masukkan token, kita coba di sini copy paste dan submit. Ini sama konfirmasi tes seperti tadi.
waktunya 15 menit. Kita mulai. Ini adalah untuk soal numerasi ya, pemirsa semuanya. Di sini saya tidak akan drilling soal atau pembahasan soal, cuma untuk mengecek saja isi yang ada di dalam menu coba AKM ini. Saya pilih misalkan ini, soal berikutnya, bentuknya masih sama, pilihan ganda kompleks. Kemudian ini, pernyataan benar salah. Kemudian di sini ada soal isian singkat. Kemudian di sini ada menjodohkan. Dan di sini ada soal bentuk uraian. Kita soal berikutnya. Selesai tes. Ini ada review, kemudian kita logout. Jadi kurang lebih pemirsa semuanya seperti ini langkah-langkah untuk kita bisa login ke menu coba AKM yang disediakan oleh pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi untuk jenjang SD, SMP, SMA itu kurang lebih sama. Kita cek yang terakhir adalah untuk SMA. Di sini numerasi, oke, lanjutkan. Ini masih sama. Kemudian di sini token biasanya berbeda-beda pemirsa semuanya. Kita masukkan lagi di sini nama. Kemudian harinya adalah tanggal 2 bulan Februari. Berarti untuk jenjang SMA itu berkurang 3 tahun juga. Berarti 2007 dikurang 3 itu 2004 ya, pemirsa semuanya kurang lebih inilah. Tokennya kita masukkan di sini RDD QRW. Kita submit. Ini konfirmasi tes sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini yang pertama adalah soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks untuk soal nomor 2. Ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks, benar salah. Kemudian untuk nomor 4 adalah soal isian singkat. Nomor 5 adalah soal menjodohkan, pemirsa semuanya. Dan untuk soal terakhir nomor 6 adalah soal uraian. Sama, ini review soal review hasil ya. Logout. Jadi seperti inilah pemirsa, kurang lebih informasi atau tata cara atau langkah-langkah bagaimana kita login ke menu coba AKM untuk mengetahui bagaimana kita menyelesaikan soal-soal AKM dan mengetahui bentuk soal-soal AKM dan kita bisa uji coba soal-soal AKM untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jika dirasa informasi ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silakan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu dengan informasi ini kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk bisa belajar uji coba soal-soal AKM. Dan nantinya ketika pemirsa semuanya tentunya adalah siswa yang berada di jenjang menengah SD, SMP, dan SMA, ketika menjadi peserta asesmen nasional tidak akan asing lagi ataupun kaget melihat baik itu tampilan, bentuk soal, ataupun tata cara sebelum melaksanakan tes asesmen nasional. Kedepannya insya Allah saya akan coba bahas soal-soalnya. Maka dari itu silakan untuk diaktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.